Di dalam video ini kita akan membahas tentang kesulitan-kesulitan apa saja yang mungkin dialami oleh peternak-peternak ayam kampung unggul skala rumahan dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk memulai beternak ayam kampung unggul, dalam hal ini ayam KUB yang kami alami, ini ada kemungkinan mendapatkan beberapa masalah dan kesulitan. Berdasarkan pengalaman kami di dalam memulai beternak ayam kampung unggul Balit Bangtan atau ayam KUB, ini kami menghadapi beberapa kesulitan. Dan alhamdulillah kesulitan-kesulitan itu satu demi satu ini bisa kami atasi. Nah, sekarang kita akan membahas kesulitan apa saja yang mungkin terjadi dan sangat mungkin terjadi yang akan dialami oleh peternak ayam kampung unggul di dalam memulai peternakannya. Kesulitan yang mungkin dialami yang pertama adalah kesulitan di dalam pengadaan bibit atau calon indukan. Kesulitan mendapatkan bibit atau calon indukan ini bisa terjadi karena kurang populernya ayam KUB di masyarakat pada saat sekarang ini. Akan tetapi di satu tempat yang mungkin di situ sudah banyak terdapat ayam KUB atau banyak para peternak rumahan yang sudah memiliki ayam KUB, maka hal ini tidak terjadi. Akan tetapi harus juga difahami bahwa seringkali para peternak ayam skala rumahan ini mencampurkan antara ayam KUB dengan ayam kampung asli, sehingga DOC atau telur yang dihasilkan itu tidak murni KUB lagi karena sudah bercampur baur dengan ayam yang lain. Ini menimbulkan efek tidak murninya keturunan ayam KUB, sehingga mungkin produksi telurnya menurun atau percepatan pertumbuhannya juga sudah tidak sebaik ayam KUB yang asli. Maka harus berhati-hati kepada dulur-dulur yang akan mencari bibit dari tempat-tempat peternakan yang di situ bercampur antara ayam KUB dan ayam-ayam yang lain. Bisa jadi keturunan yang dihasilkan ini tidak murni lagi. Untuk solusi masalah mencari calon indukan ini kami mempunyai beberapa masukan. Yang pertama, kita bisa mencari informasi di mana ada orang-orang yang memelihara ayam KUB yang mereka membeli dari DOC. Nah, dari DOC ayam KUB ini yang jelas DOC-nya itu DOC yang baik, jadi pertumbuhannya sudah kelihatan bagus. Terus kalau bisa juga dari DOC-nya itu dari PT-PT yang sudah terkenal, seperti contohnya Jati Anom lah yang pernah saya beli dulu ya. Jadi kami dulu dari DOC dari Jati Anom. Nah, mungkin ada PT-PT perusahaan lain selain dari langsung dari PPTP ya yang bisa mengeluarkan DOC ayam KUB ini. Nah, ini akan lebih terjamin keasliannya karena informasi dari dulur-dulur beberapa orang dulur ini mengatakan bahwa mereka membeli DOC ayam KUB tetapi ternyata mengecewakan gitu ya. Maksudnya tidak murni ayam KUB dan DOC-nya kurang bagus. Dari orang-orang yang memelihara KUB pembesaran ini, kita bisa membeli dengan harga yang standar kiloan. Seperti yang dulu pernah saya lakukan ketika memulai beternak ayam KUB ini. Dan dari situ juga kita bisa menilai ayam-ayam yang dikatakan KUB itu apakah nampak sehat atau tidak, bagus atau tidak ya, kita bisa menilai. Ada juga dulur-dulur yang bertanya apakah ayam-ayam KUB hasil pembesaran yang dibeli dari DOC ini kalau sudah dijual ke pasar itu apakah masih bisa untuk indukan? Ya bisa saja, dengan syarat yaitu tadi kita sebaiknya tahu bahwa itu memang hasil dari KUB dan KUB asli. Jadi tidak disilangkan dengan ayam yang lainnya sehingga keasliannya masih terjaga. Nah, ini akan lebih baik nanti keturunannya. Tetapi apabila sudah bercampur dengan ayam yang lain apalagi ayam kampung biasa, ini akan menurunkan produktivitas telurnya dan juga menurunkan percepatan pertumbuhan ayam kita tersebut.
Itu cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mencari bibit. Nah, bibit ini kita juga harus fleksibel. Kalau kita tidak bisa mendapatkan yang ideal ya kita harus sedapatnya, tetapi harus tetap KUB. Maksudnya begini, kita kan pengennya mencari bibit itu yang sebentar lagi bertelur, berproduksi, itu keinginan kita. Tetapi kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya kita harus bersabar dengan kita mencari mulai dari DOC. Nah, mulai dari DOC, tetapi yang jelas keturunannya atau indukannya itu terpercaya betul-betul dari ayam KUB, sehingga ini akan menghasilkan keturunan yang baik juga nanti, insya Allah diharapkan seperti itu. Ringkas cerita, jadi calon indukan itu kita cari sedapatnya. Dapat umur 4 bulan ya alhamdulillah, umur 3 bulan ya alhamdulillah. Kalau enggak umur sebulan ya, kalau enggak ya terpaksa ya DOC, tidak apa-apa. Pokoknya sedapatnya, dan kita harus bersabar dan tetap telaten dalam mencari calon indukan yang betul-betul dari ayam KUB sendiri. Itu cara yang pertama. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan sudah sering saya sampaikan di dalam video-video sebelumnya, bahwa dengan cara bagaimana mencari indukan ini apabila tidak ada di sekitar kita atau tidak kita temukan di sekitar kita, maka kita bisa mencari, atau ke bahasa sekarang googling atau searching lah ya. Kita mencari informasi di media-media sosial, kita mencari di situ informasi tentang grup-grup ayam KUB. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalam grup itu, lalu kita bisalah mulai mencari di situ. Kita cari grup-grup sekitar kita saja, terdekat ya. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah kita bisa mendapatkannya. Masalah kedua yang biasanya timbul di dalam peternakan ayam kampung unggul skala rumahan ini adalah masalah penetasan. Masalah penetasan ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang kegagalan dalam menetaskan di mesin tetas, atau kebingungan karena ayam KUB-nya tidak mengeram-mengeram dan dia tidak mempunyai mesin tetas. Nah, masalah-masalah ini seperti ini memang kalau kita tidak persiapkan dengan baik ya, kita akan kelabakan ya. Masalah penetasan ini penting sekali ya. Jadi kenapa kita harus mempunyai mesin tetas sendiri walaupun skalanya itu kecil, atau membuat sendiri, yang penting efektif lah mesin tetas itu ya. Karena begini, kalau kita memelihara ayam 4 ekor saja dan tidak punya mesin tetas, ini akan repot sekali sudah. Baru 4 ekor ayam. Kenapa demikian? Karena dari 4 ekor indukan ini tadi, ini biasanya mengeramnya tidak bareng ya, tidak bersamaan. Apalagi ayam KUB ini lama dia masa bertelurnya baru dia mengeram. Nah, ini kan akan menjadi repot bagi kita untuk mengeramkan dengan secara alami seperti itu. Yang pertama itu. Jadi yang kedua, apabila 4 ekor indukan ini menetas secara tidak bersamaan, dan kita nanti akan pisahkan dari indukannya karena indukannya agar cepat bertelur kembali. Nah, ini juga akan memakan tempat yang banyak. Ini harus kita pisah-pisahkan ini antara DOC yang masih muda dengan DOC yang sudah berumur kan. Yang umur 3 hari dengan umur 10 hari kan harus kita pisahkan. Kalau tidak, ini akan kalah ini yang DOC yang kecil. Maka kita harus mempersiapkan kandang banyak akhirnya. Tambah repot lagi kita karena kandangnya harus banyak. Nah, maka ini harus mempunyai mesin tetas. Dengan mesin tetas ini kita bisa seragamkan ini penetasan telur kita ini. Apakah seminggu sekali, apakah 10 hari sekali bisa kita seragamkan. Jadi tidak bahasanya ting perentil lah gitu ya. Karena yang satu baru menetas, untuk seminggu kemudian satunya lagi, seminggu kemudian, akhirnya banyak tempat yang diperlukan dan akan repot pengurusannya. Maka inilah masalah yang timbul dari hal-hal seperti ini. Ini harus kita hindari dengan cara mempunyai mesin tetas sendiri. Lalu masalah kedua, ketika menetaskan ini tidak baik hasilnya, persentase menetasnya sedikit. Nah, ini kita akan ketemu cara-cara atau kunci-kunci untuk menetaskan ini dengan praktek saja. Selain daripada itu ya hanya teori-teori saja, atau masukan-masukan dari orang lain atau dari grup-grup, ini hanya sekedar masukan. Tetapi untuk mengetahui detail supaya kita betul-betul memang bisa mengoperasikan mesin tetas kita itu ya harus dengan praktek, harus dengan pengorbanan telur yang tidak sedikit. Seperti kami dulu di peternakan kreatif ini juga begitu. Penetasan pertama gagal, penetasan kedua netes sedikit, dan seterusnya seperti itu.
Sehingga kalau dihitung-hitung ya mungkin ada ratusan telur yang terkorbankan untuk belajar menetaskan telur di dalam mesin tetas ini. Tetapi ya itulah proses, maka kita harus menjalaninya dengan sabar, dengan tekun. Jangan mudah putus asa ya. Kalau menetaskan belum bisa menetas dengan baik, prosentasenya masih rendah, ya udah berarti ada yang keliru. Nah, mari dicek lagi, diulang lagi, diperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Saya dulu juga seperti itu pokoknya ya. Sama sajalah kita sama-sama belajar. Ya, itu masalah di penetasan. Harus diselesaikan dengan praktek. Nah, kalau tidak praktek ya tidak akan bisa, jadi harus berkorban. Lalu sekarang masalah yang ketiga, yakni masalah penjualan. Nah, penjualan ini sebenarnya kalau ayam kampung sebenarnya tidak ada masalah sih ya. Ayam kampung unggul ini sama dengan ayam kampung di tempat kami, tidak ada masalah. Mungkin kalau di tempat dulur-dulur agak sulit penjualannya ya kita cari cara lain untuk memasarkannya. Mungkin lewat penjualan karkas atau ayam yang sudah dipotong, sudah dibersihkan. Mungkin ini bisa dilakukan. Atau kita cari pedagang lain di luar daerah terdekat kita. Kalau pedagang-pedagang di sekitar kita rewel, padahal ini ayam KUB ini ya ayam kampung betulan ini. Biasanya pedagangnya saja yang mau beli murah itu. Kadang-kadang kan seperti itu. Dan penjualan ini kita mengalir saja dengan keadaan di tempat kita masing-masing. Kalau kita bisa dijual DOC ya tidak ada salahnya jual DOC. Apabila bisa jual umur 10 hari ya kita jual 10 hari, bisa umur sebulan. Pokoknya kita nilai sudah mendapatkan untung, ya sudah kita lepaskan saja. Ini kalau trik saya seperti itu untuk sementara ini. Dan nanti kalau kita memang sudah mempunyai modal yang banyak, kita bisa membesarkan dengan uang modal membeli pakan yang cukup. Ya tidak apa-apa kita membesarkannya. Tetapi untuk pemula-pemula seperti saya, seperti kita ini yang baru memulai dengan modal yang cepet, dengan modal yang cekak ya ngalir aja. Mana yang bisa dijual dulu. Yang penting jangan indukannya yang dijual gitu. Demikianlah kira-kira sedulur-sedulur kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul ketika kita memulai beternak ayam kampung unggul skala rumahan. Semoga solusi-solusi yang saya sampaikan di depan tadi bisa memberikan pencerahan dan juga lebih menyemangati dulur-dulur untuk bisa beternak ayam kampung unggul ini dengan senang hati, dan mudah-mudahan juga dulur-dulur akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sukses cepat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.